Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ridwan Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang handling request, di mana handling request tersebut berfungsi untuk menghandle semua permintaan-permintaan dari user. Seperti contohnya jika kita pesan analogikan gitu, jika kita dianalogikan kita berada di sebuah restoran dan di restoran tersebut kita memesan beberapa makanan, bahkan dari satu bahkan lebih sampai mungkin kalau emang 100-200 makanan ke dalam satu ke dalam satu restoran tersebut. Jadi istilahnya multi request tuh satu permintaan dihandle banyak permintaan dihandle oleh satu satu objek ataupun seperti contohnya jika kita kembali lagi ke analogi restoran, kita memesan banyak makanan terdiri dari beberapa macam makanan, kita request kepada si pelayan untuk menyajikan apa yang kita mau, dan apa yang kita mau tersebut akan disajikan atau akan dibuatkan oleh chef yang sudah emang tugasnya untuk memasak apa yang kita pesan. Nah, si chef tersebut yang dia menghandle permintaan tersebut itu disebut sebagai ya handle orang yang menghandlenya. Sedangkan kita sebagai ini ya sebagai user yang meminta, dan si pelayan itu adalah penjembatan antara kita si user dengan penyedia. Oke, baik. Mungkin saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi sederhana dan yang eh, berdasarkan apa yang video sebelumnya yang saya telah jelaskan pada video basic konsep konsep dasar atau ya. Oke, kita mulai. Kita buat file baru di sini. Kita save dulu, kita namai request multi.js misalkan. Oke, kita di sini membuat fungsi baru, function baru bernama pesan order misalkan. Di sini kita kasih parameter nomor order. Oke, kita buat, lalu kita tampilan keluaran atau outputnya console log order nomor jangan deh order ke no order. Oke. Nah, dari situ maaf. Dari situ kita sekarang akan membuat sebuah fungsi baru. Oke, kita sudah membuat sebuah fungsi baru yang dimana fungsi baru ini kita buat yaitu untuk bertujuan untuk secara otomatis memunculkan kalimat yang akan kita gunakan. Jadi istilahnya mah gini, kita kan pesan ke suatu pelayan atau buat satu deh seorang pelayan. Nah, kita kan selama pesanan kita dibuat itu kan ada jeda tuh antara kita awal pesan dan si pesan itu jadi. Maka dari jeda itu maka kita analogikan kepada waktu di mana kalimat yang kita inginkan akan muncul, dan analogikan kalimat yang kita akan munculkan berupa makanan yang kita pesan setelah jadinya. Oke, kita mulai coba analogikan. Kita membuat fungsi baru, function atau function proses order misalkan.
kita kita bikin ininya, sorry parameternya ketinggalan, callback atau proses. Kita membuat ini kita membuat fungsi, kita membuat set timeout yang fungsinya untuk memunculkan kalimat secara otomatis. Oke, kita mulai. Set timeout. Set timeout kita panggil dari si parameter yang kita buat tadi di sini, atau ya parameter kita masukkan ke sini juga, proses, dan kita tentukan waktu yang kita inginkan untuk memuncul berapa lamanya agar si kalimat yang nanti kita akan munculkan otomatis dia muncul. Misalkan kita contohkan 3 detik deh, atau 3000 tersebut dalam satuan milisekund, atau 3 detik. 3 detik ya. Nah, oke. Setelah kita beres membuat fungsi proses order yang dimana nantinya dia menghandle kalimat-kalimat yang akan muncul, kita di sini panggil fungsi proses fungsi proses order. Nah, kita panggil proses order dan di sini kita membuat fungsi baru, function nama, misalkan function nama. Jika kita analogikan kembali di sini, maka kita berikan ini sebagai gini, apa namanya itu, kita tampilkan apa kalimat yang ingin nantinya otomatis ditampilkan, misalkan console.log terus antar pesanan ke antar pesanan ke, kita masukkan sesuai parameter yang ada di pesan order. Kenapa yang berada di pesan order? Dikarenakan proses order atau misalkan fungsi proses order yang dipanggil itu berada di dalam function pesan order. Oleh karena itu, agar memunculkan nilai-nilai dari nomor order yang telah kita dapatkan, maka kita harus menambahkan pula di sini order, misalkan. Oke, kita coba. Ini kita sudah beres ya. Pertama di sini kita ada fungsi pesan order, di mana pesan order itu untuk bertujuan atau berfungsi untuk istilahnya tuh untuk memunculkan order apa saja, yang berapa kita mengorder ke suatu handling. Nah, proses order ini berfungsi untuk menampilkan kalimat yang akan digunakan nanti, yang akan dimunculkan secara otomatis oleh fungsi proses order. Nah, dan fungsi proses order tersebut ini adalah fungsinya untuk sebagai setting ataupun pengaturan, di mana console log ini akan dimunculkan secara otomatis selama ada jeda dari tidak muncul ke muncul tuh 3000 milisecond ataupun dengan kata lain 3 second. Oke, kita coba sekarang. Kita buka cmd atau konsol. Kita tujukan ke foldernya. Kita balik lagi D.
kita